Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungannya ya. Mungkin teman-teman yang sedang nonton kebetulan udah masuk waktu sholat, alangkah baiknya bagi yang muslim ya, sholat terlebih dahulu, nanti baru dibuka lagi untuk nonton channel ini ya, di predictive maintenance ya. Oke teman-teman, di sini akan berbagi sedikit terkait pembacaan hasil PAP ya, analisa pelumas ya, yang sudah diambil sampelnya ketika unit tersebut dilakukan servis seperti itu. Baik teman-teman, di sini ada satu kali hasil sampel di engine ya, di engine punya EXA Dosan ya, Dosan DX800 ini. Baik, coba saya jabarkan, nanti teman-teman bisa ini ya, simak baik-baik ya. Di sini ada beberapa sub ya. Yang pertama ada terkait tes detail, yang kedua ada physical test, kemudian ada metal aditif, kemudian yang keempat ada kontaminan, terus yang kelima ada wear metal, yang keenam ada VTR, yang ketujuh odor analysis ya. Kemudian yang di bawah di sini terkait ada grafik wear metal trading ya, kemudian kontaminan, terus tan TPN, terus viscosity. Kemudian yang paling bawah merupakan summary atau rangkuman ya, hasil dari analisa ataupun bisa dikatakan kesimpulan ya, conclusion ya. Kesimpulan dari hasil PAP itu disampaikan di bawah ini teman-teman. Kemudian suggest tindakan perbaikan dari PAP juga melampirkan terkait apa-apa yang harus dilakukan pengecekan. Baik, di sini akan kita jelaskan dari atas kembali terkait tes detail ya. Di sini ada lab number ya. Ini ibaratnya mungkin kalau di sana dibuat WO ya, nomor WO, sehingga tidak tertukar dengan hasil lab yang lain seperti itu. Ini nanti kaitannya misalnya teman-teman saat mengupload ini ya, misalnya di follow up di webnya Petrolab, itu yang diminta itu nomor lab sama hasil follow up-nya apa gitu. Jadi ketika diupload lewat Excel, misalnya udah buat laporan banyak gitu kan, hasil follow up, itu kita cukup misalnya sheet di Excel itu kan ada A, B, C ya. Yang kolom A diisi nomor lab, kolom B diisi kolom dengan hasil pengecekan follow up-nya seperti itu. Jadi nanti langsung diupload, otomatis akan nge-close di web seperti itu. Kemudian ada sampling date. Ini ada saat dilakukan sampling, kemudian ada archive date yang saat sampel itu sampai di lab, kemudian report date itu hasil labnya, hasil dari PAP. Jadi di sini ada dari tanggal 19 sampai tanggal 29, berarti 10 hari ya baru keluar hasil lab. Seperti itu. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa evaluasi jikalau dirasa terlalu lama waktu nyampe di lokasi di lab dan hasilnya cukup lama, tentunya juga sebenarnya kurang efektif sih sebenarnya.
sehingga juga nanti jika ada hal-hal yang kritikal yang sifatnya urgent itu tidak udah bisa saja terjadi keterlambatan penanganan seperti itu ya. Oke, itu nanti bisa teman-teman analisa di kasusnya mungkin di lokasi kerja teman-teman masing-masing. Kemudian di sini ada hours oil. Jadi oil itu digunakan berapa jam untuk penggunaannya, baru dilakukan sampling umur oli seperti itu. Kemudian hours on unit, jadi HM harus meternya unit tersebut, HM-nya berapa di sini. Kemudian ada loop oil name, ini olinya glove 15W40. Oil change, biasanya yes atau no. Nanti kalau misal diganti ya yes, kalau tidak diganti ya no gitu. Jadi nanti inline dengan hasil, misalnya olinya nggak diganti kemarin, ternyata hasilnya saver gitu misalnya, atau critical ya harus segera dilakukan follow up, mungkin penggantian dan flashing dan segala macam seperti itu. Nanti tergantung hasil dari labnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada status itu kesimpulan dari hasil itu menyatakan apa gitu. Jadi di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama normal, yang kedua caution, yang ketiga urgent, yang keempat saver gitu. Nah ini saver ini tingkatan paling berat gitu teman-teman ya. Kemudian ada istilah physical test. Physical test ini meliputi viskositas ya, meliputi dasar dari oli tersebut sebenarnya seperti itu. Secara viscosity 15W40 itu seharusnya secara standar ASTM ini American Standard apa gitu, intinya ini standar udah internasional gitu ya. Metode yang digunakan untuk mengukur viscosity-nya itu udah menggunakan ASTM ini 7279-20 ya. Ini nanti dia akan menyampaikan gitu, jikalau hasil olinya di range 13 sampai 16 dia aman. Namun ketika dia di bawah 13, misalnya di sini ketemunya 12, nanti juga viscosity drop seperti itu. Jika oli lebih dari 17 ini, di atas ini mungkin 18 gitu hasilnya, nah itu nanti hasilnya viscosity di atas normal seperti itu teman-teman ya. Dan sini banyak ya kasus yang terjadi, kadang salah penulisan itu juga berdampak, penulisan jenis oli ya berdampak dengan hasil, karena misalnya digunakan oli 30 ternyata pakai oli 10. Jadi nanti ini juga jadi perhatian. Jadi misalnya ada ketemu viscosity-nya drop, penulisannya udah benar belum, seperti itu biasa harus dievaluasi. Terus hasil aktual di lapangan itu juga bisa dilihat ya, ini benar nggak sih gitu ya, secara visual misalnya gitu ya. Mungkin teman-teman kan juga agak kalau udah familiar 8 tahu ya oli 10 sama oli 30 itu seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian ada istilahnya TAN sama TBN ya, yang mana ini mengukur tingkat keasaman dari oli tersebut seperti itu. Di sini ada range caution-nya di 58, critical di 4 ya. Jadi semakin turun berarti semakin asam seperti itu. Jikalau semakin asam tentunya juga akan merusak komponen dari besi itu ya, karena sifat asam itu identik mungkin agak korosif ya dengan besi seperti itu. Kemudian di sini ada metal aditif, yang mana di sini adalah zat-zat adiktif yang terkandung di dalam oli glove 15W40 seperti itu.
Jadi ibaratnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman contoh ya, oli itu sebenarnya punya base oil yang kemudian dicampur aditif. Dari bermacam aditif ini akan membentuk suatu oli, misalnya jadi 15W, kemudian dengan campuran aditif yang berbeda akan jadi oli 10W, seperti itu. Kalau contoh gampang, misalnya teman-teman buat es teh, kan butuh air putih, terus ditambah ditambah gula sama teh, akhirnya jadi es teh gitu. Misalnya buat Fanta, air putih dicampur soda, dicampur gula, kasih pewarna misalnya, seperti itu, akhirnya jadi Fanta, seperti itu ya. Jadi ibaratnya seperti itu ya, gambaran ini ya analisa saya itu seperti itu. Jadi yang berikutnya itu terkait dengan kontaminan. Dan di sini sebelumnya ya, metal aditif ini nggak ada standarnya, seperti itu ya. Dia memang zat-zat yang memang adiktif yang terkandung di oli engine itu. Baik, berikutnya ada kontaminan ya. Kontaminan itu ya sesuatu yang faktor penyebab rusaknya oli karena faktor eksternal atau bukan karena detorisasi ya oli itu sendiri itu. Di sini ada dua istilah. Oli itu bisa rusak karena kontaminasi sama detorisasi. Kalau misal kontaminasi itu berasal dari penyebab lain seperti air, kotoran, debu, seperti itu yang nyampur ke oli, akhirnya membuat oli jadi rusak, seperti itu. Tapi kalau detorisasi memang karena efek karena kerja oli itu, misalnya di temperatur tinggi akhirnya dia mengalami seperti kerusakan ini ya, viscosity dan segala macam, mungkin seperti itu detorisasi ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada istilahnya natrium, di kontaminasi ada istilahnya natrium, satuannya ppm 4/milion. Kemudian metode yang digunakan dengan ASTM D5185 ya. Nah di sini merah ya, Na merah 252 dengan standar range Kausen di 35, critical di 50. Jadi ini teman-teman ya, ketika engine keluar Na ya, Na ini seperti apa? Natrium itu garam ya. Dari mana garam itu? Misalnya seperti itu. Garam itu adalah coolant radiator yang masuk nyampur ke dalam oil engine. Jadi kalau udah oli engine kecampur Na ya otomatis itu udah hal yang sangat fatal sebenarnya di engine gitu ya. Sehingga dampaknya keausan akan semakin tinggi karena oli udah rusak ya. Di mix dengan coolant, campur dengan oli untuk melumasi sebagai bantalan gesekan antara benda-benda atau komponen yang bergesekan di dalam engine-nya. Itu akan cepat sekali untuk engine jam, seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman, ketika udah muncul Na harus segera melakukan evaluasi secepatnya. Nah ya, mungkin dari pengecekan banyak hal ya, apakah pernah overheating secara historical, karena gini, ketika unit pernah mengalami overheat, itu yang akan terpapar langsung atas kerusakan itu apa? O-ring gasket yang sifatnya dari material karet ya. Dan di sini apa, kalau di engine gasket cylinder head
itu ada o-ring, ada gasket di situ. Kemudian ada di oil cooler dilengkapi dengan ada o-ring ya. Nah, komponen terus water pump potensi juga ya. Jadi ketika unit kita tidak bisa menjaga temperatur, dampaknya itu sangat fatal ya. Tentunya lifetime engine itu akan turun drastis. Yang tadinya mungkin awal targetnya 20.000, mungkin nggak nyampe 20.000 karena sering overhead nggak tertangani, akhirnya nggak penanganannya nggak tuntas, akhirnya ya berdampak ke kerusakan o-ring itu, seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika o-ring rusak akhirnya coolant nyampur ke oil engine, seperti itu ya. Bisa juga dari o-ring liner ya, water jacket itu ya. Baik, kemudian di sini ada lagi silikon. Silikon itu merupakan jenis debu mungkin ya, kotoran ya, seperti itu. Jadi ketika ada silikon masuk itu salah satu penyebab nantinya oli ketika banyak misalnya dicampur debu ya. Kita lihat aja misalnya oli kecampuran debu terus masuk ke sistem, tentu kan ini sangat merusak, ini akan terjadi baret ya di lapisan metal seperti itu. Terus ada fuel dilution. Fuel dilution yang menandakan kalau misalnya ada fuel yang masuk ke dalam sistem, seperti itu. Kemudian ada Fame dilution. Fame dilution ini dari zat ini ya, dari zat apa itu namanya yang sekarang itu B30 ya, yang mana secara komposisi fuel yang digunakan untuk saat ini untuk industri itu udah wajib pakai B30 ya. Yang secara solarnya itu 70%, B35 ya, berarti 65%. Sisanya pakai minyak sawit ya, minyak goreng ibarat seperti itu, dicampur jadi satu ya. Itu di sini udah ada parameternya dengan menggunakan istilahnya Fame dilution ya. Tapi di salah satu gas itu sebenarnya dia juga mampu mentreatment, malah ketika masuk ke campur oil engine itu ada dampak positifnya, seperti itu sebenarnya sih. Tapi ini tetap juga nggak boleh berlebihan gitu ya. Terus di sini ada water content. Water content nanti istilahnya bisa dari oil coolant maupun dari eksternal ya teman-teman. Nanti bisa dievaluasi, diobservasi engine-nya, kira-kira ini yang masuk coolant atau water ya, seperti itu. Namun di sini secara natrium ini udah positif ya, ini udah coolant masuk ya, seperti itu. Terus ada istilahnya glycol. Glycol itu kalau kita gambarkan ya sedikit, itu seperti gula yang ngerak ya, ngerak di meleleh dan ngerak ya. Mungkin kalau teman-teman pernah buka pompa hidrolik terutama, yang sering ditemukan itu di unit Hitachi. Itu olinya awalnya bening, oli 68 atau 46 ya. ISO VG 68 itu kan bening banget kan. Namun ketika beroperasi sekitar udah 3000 jam itu warna oli udah coklat banget itu. Ya itu bisa efek jadi glikol ya, glikol. Dan dampaknya sih juga cukup berat sih, karena dia juga akan menimbulkan skret maupun baret, karena dia secara lapisan film juga sudah nggak bagus, seperti itu. Baik, lanjut. Setelah kontaminan kita bahas yang wear metal. Jika melihat secara ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama ada iron. Iron itu besi. Jadi ketika ada besi yang udah aus,
ini berapa persen dari standar yang diizinkan. Di sini masih masuk orange normal, kemudian Cooper itu kuningan, dimana di sini udah 256. Ini inline ya, dengan akibat dari water content yang disebabkan oleh coolant ya. Di sini udah sampai 256, udah 2 kali lipat dari standar, bahkan lebih 2 kali lipat lebih ya. 2 kali lipat, 225%, 250%, seperti itu. Ini ya, ini juga ini dampaknya cukup serius. Ini nandakan karo bearing metal duduk ya, metal duduk di crankshaft ya, itu sudah ini yang di conrod ini udah mengalami kausan yang cukup signifikan. Ini ya agak lama pasti nge-jam nih gitu, seperti itu. Dan di kasus kemarin nanti kita cerita sedikit atas kasus ini, oke. Kemudian di sini ada aluminium, kemudian ada chrome ya, seperti itu. Terus ada tin, terus lead, terus ada di sini ada yang perlu dipelototin juga, PG index. PG index ini adalah keausan atas besi ya, material yang nempel misalnya di tampil magnet gitu. Tapi sifatnya dia PG itu lebih partikel besar. Jika PG index ini tinggi, berarti partikel-partikel yang udah berubah besi, ibaratnya kalau ini enggak halus lagi, udah gede-gede gitu, ini nanti terbaca di PG index ya. Secara standarnya 24-32, dan ini akan menjadi sangat kelihatan biasanya di komponen final drive seperti itu. Terus di sini ada feed air, ada soot itu pembakaran tidak sempurna. Jadi jika terjadi soot, nanti teman-teman kalau di engine ya banyak yang bisa dilakukan treatment pengecekan ya, mulai dari pengecekan bus pressure ya, tercapai atau enggak ya. Terus yang kedua bisa pengecekan turbonya, terus klem air intake, air inlet, terus air cleanernya bersih atau tidak, seperti itu. Terus ada oxidation, ini perbedaan temperatur luar dalam yang cukup signifikan ya. Nitration ya, ini nitrit itu lebih ke nitrat asam ya. Sulfation ya, ini akibat dari degradasi pelumas aja sih Mas. Terus di sini ada ISO code yang menyatakan tingkat kebersihan dari oli tersebut. Kemudian yang di sini ada wear trading ya, jadi ini merupakan historical yang mana di sini ada hijau itu CO. Jadi pertama segini naik turun ya. Namun ini range-nya udah kritikal jika melihat di atas ini ya, seperti ini. Kemudian di sini ada warna yang lain, ini sesuaikan aja. Ini ada warna hijau punya CO, AL warnanya ini ya, PG itu. Ini sebagai bahan perbandingan aja, nanti misalnya ketika final drive, hasil final drive ya, FE tinggi, PG tinggi, wah itu udah bahaya itu, seperti itu. Terus ini ada kontaminan, di sini ada yang biru ini soot, yang dulu tinggi ya lumayan relatif turun sootnya. Terus di sini ada nitration, terus oxidation ya, seperti itu, sesuaikan dengan warna-warna ini. Kemudian ada tan TBN ya. Oh ini bacanya sorry
maaf ya, bacanya dari kiri ke kanan. Saya nggak perhatikan tanggalnya ini. Nah, ini ya, jadi ada peningkatan seperti ini, seperti itu. Nanti teman-teman bisa analisa lebih jauh jika diperlukan terkait tren kenaikan atas hasil PAP dari historical sebelumnya, seperti itu. Kemudian di sini ada kesimpulan dari hasilnya. Jadi di sini kontaminasi debu SI di atas normal, Na dan CO masih tinggi. Indikasi masuk coolant kemudian melalui deformasi o-ring, cooler gasket, o-ring head, o-ring silinder dan water pump akibat dari engine temperatur yang berlebih. CO kemungkinan berasal dari leceng oil cooler. Sud tinggi, indikasi pembakaran tidak sempurna, perlu setelah diganti gitu. Terus ini ada saran perbaikan yang dikeluarkan dari Petrolib. Cek apakah unit sering dalam kondisi idle dalam waktu yang panjang, maksimal 10% ya. Cek umur water pump, pastiin load breather tidak tersumbat, jaga bocoran sel water pump dan sekitar gasket silinder head. Cek kondisi o-ring engine oil cooler, hindari overheat overload. Cek brake cleaner condition, cek engine blow bay pressure, cek engine boost pressure, exhaust temperature, fuel injection nozzle. Cek ya, cukup banyak, kompleks banget pengecekannya ya. Namun teman-teman ketika misal ini hasil PAP seperti ini ya, lama datang ya, kita sebenarnya bisa lebih teliti, lebih jeli dalam menganalisa PAP itu bisa dengan cutting filter ya. Jadi sebelum meredikan unit, alangkah baiknya di cutting filter dulu baru diredikan ya. Karena pengalaman saya sebelumnya dulu pernah kejadian ya, service telat cutting PC 1900 waktu itu ngejam di atas front. Wah, evakuasinya cukup effort yang luar biasa gitu. Dan setelah dibuka cutting filternya ternyata udah banyak gram, seperti itu ya teman-teman. Jadi pelajaran teman-teman ketika misalnya waktu pengiriman seperti ini ya lama, teman-teman bisa menggunakan cutting filter sebagai antisipasi lebih dini, seperti itu. Oke. Terus atas kasus DX800 yang terjadi di tempat saya ya, ini sebenarnya termasuk tren karena dari total unit yang kita punya itu kita punya 6 kali berapa ya, 7 kali unit DX800 yang secara notabene engine Perkin yang digunakan ya. Kalau persamaan engine kita itu C15 ya. Dari tren unit tersebut itu hanya satu unit yang tidak mengalami problem seperti ini, oil mix coolant ya. Kalau dilihat dari dashboard yang ada itu oil engine sebenarnya nggak pernah overheat ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun jika melihat sih lebih ke kualitas dari engine itu yang menurut saya secara overall kurang bagus sih, karena baru lifetime 5000-an. 5000 ini jadi sebenarnya problem dari HM5000 dan cukup buat effort ya, pengerjaan cukup lumayan. Dan sampai saat ini baru 1 kali unit yang berhasil kita selamatkan ya, dari yang problem 6 dari 7 yang problem 6 yang terselamatkan kita perbaiki 1 ya. Kemarin ada kita lakukan penggantian oil cooler, penggantian water pump, itu nggak berdampak apapun gitu. Kemudian setelah dilakukan penggantian regasket itu sembuh ya, regasket silinder head ya. Namun yang lain masih gagal, bahkan 2 kali regasket ya, seperti itu. Banyak ini dramanya sekali kemarin ya, padahal kita juga sudah libatkan dari tim
vendornya juga, maksudnya dari dealernya gitu, untuk melakukan perbaikan, namun ya belum membuahkan hasil yang maksimal. Baik, nanti kita sharing lagi ya terkait ini, karena mungkin juga nanti bosen ya. Nanti kita sharing lagi di lain kesempatan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas, silahkan komen di bawah. Nanti kita evaluasi lagi terkait mana hasil BAP yang kurang jelas ya. Hasil dari BAP yang kurang jelas nanti bisa kita sharing bersama. Di sini teman-teman jangan lupa ya subscribe. Kalau suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike ya. Tetap semangat mencari nafkah buat keluarga, semoga berkah ya. Barakallahu fikum, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.